Sikap Aisyah menuruti Ari Pratama seperti boneka mengikuti dalangnya. Aisyah selalu menyanggupi dimanapun serta kapanpun. Tak ada yang bisa mencegah, bahkan orang tuanya sekalipun. Lantas, mengapa Aisyah membawa pisau menjelang pertemuan? Lalu rencana apa yang ia sembunyikan? Ayo, Mi. Ari membawa Aisyah ke sebuah hotel di Jalan Topas Raya. Hotel kelas melati langganan mereka bila sedang berkencan berdua. Halo, Mas. Bang, Ada kamar yang kosong? ada. Silakan diisi datanya dulu, Bang. Baik. Ari Pratama check-in atas nama samaran Apral namanya. Sedangkan Aisyah langsung naik dan menunggu di lantai 2. Tarif kamarnya murah meriah, tidak lebih dari Rp100.000. Pun tak ada banyak pertanyaan, kartu identitas juga tak perlu ditunjukkan. Berdua di dalam kamar, api berahi sejoli makin berkobar. Romantisme seadanya memuaskan syahwat menggila. Sudah lama kita nggak bertemu, Mi. Aku rindu sekali sama kamu. Aku pengen selalu berduaan sama kamu. Iya. Jangan banyak bicara. Ayo kita bercinta. Aku mau bertemu kamu, bukan untuk ngobrol-ngobrol saja. Ayolah, Mi. Kalau enggak, aku pulang sekarang. Jangan. Kamu jangan pergi. Aku mau kita bercerita dulu. Melepas rindu, Mi. Apa? Lepas rindu? Iya. Rindu apa? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Aku tuh pernah tidur sama 12 cewek sebelum kamu. Semua karena suka sama suka. Aku nggak perlu bertanggung jawab apa-apa. Sekarang kamu bilang kamu hamil. Aku nggak percaya. Kamu tuh berguna di saat aku lagi sepi aja. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo kita main. Aku nggak mau nunggu lama. Ayo. Aisyah semakin terdesak saja. Semakin lama, Ari semakin memaksanya. Ayo Aisyah, lakukan. Tikam dia Aisyah. Tikam dia Aisyah. Apa? Tikam dia? Kenapa? Ayo tikam dia Aisyah. Ini kesempatan kamu. Ayo Aisyah, tikam dia. Dia itu tidak mencintai kamu. Kamu bukan perempuan satu-satunya. Usai menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya, mendidihlah amarah Aisyah. Ayo lakukan. Lantas ia teringat pula alasan dirinya menyelipkan pisau belati di pinggang belakangnya.
Celaka! Dada Ari tertikam, Aisyah pun menggila. Ari Pratama bergelut melawan Aisyah hingga melukai mulutnya juga. Tak mau mati konyol di tangan Aisyah, Ari langsung berusaha lari sekuat tenaga. Ari Pratama melompat kabur menyelamatkan dirinya. Ari Pratama keluar kamar, panik melarikan diri, berteriak minta tolong pada Jumat dini hari. Ari meminta tolong petugas resepsionis Marianus Roni. Petugas yang merangkap klinik servis terkejut setengah mati. Saya yang lihat pertama kali ada darah di bagian dada. Ya, Ada darah terus dia jatuh di tepat di sini, Pak. di sini ya. Itu ada pisau masih ada. Pisaunya sudah tidak ada. Sudah ada. Itu diduga yang tikam itu siapa? Itu perempuannya, Pak. Tak lama disusul Aisyah Afika, lalu berlari bersembunyi di kamar berbeda. Di kamar 210 yang dihuni oleh tamu bernama Diana. Aisyah tak menyadari bahwa kamar 210 berpenghuni. Akibat ulahnya, Diana mengira Aisyah hendak bermaksud jahat padanya. Maaf. Saya salah kamar. Saya keluar sekarang. Dari lantai atas, Aisyah bersembunyi di lantai bawah di kamar 106. Aisyah semakin panik sebab ia terperangkap. Tak ada jalan keluar dari wisma penginapan. Oleh karena orang-orang mulai berdatangan, kemudian pihak kepolisian. Celaka. Gawat. Makanya aku harus melewati polisi semua itu. Aku terjebak di sini. Aisyah. Astaga, kamu dari mana aja? Aku terjebak di sini. Tolong aku harus keluar dari sini. Ayo cepat. Kamu sembunyi di sini. Di balik pintu ini. Lantaran tak ada pilihan lagi, Aisyah bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Sebab ia tahu bahwa polisi memeriksa kamar Wisma satu persatu. Aisyah dia membeku. Ia berharap penyelidikan polisi cepat berlalu. Bila tidak, resiko Aisyah tertangkap hanyalah masalah waktu. Gimana kamar ini? Apakah sudah kamu periksa? Apakah ada tamu di dalamnya? Tidak ada tamu, Pak. Kita cek sama. Baik, Pak. Sepertinya ada orang di dalam. Sepertinya iya, Pak. Diam di tempat. Angkat tangan. Mari ikut kami ke kantor polisi. Berkat ketelitian penyidik, akhirnya Aisyah Afika berhasil ditangkap tak lagi berkutik. Sejak itulah Aisyah dibidik, ditetapkan sebagai tersangka keji.